orang Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena rusaknya Injil gara-gara pengaruh Paulus. Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus, tapi dia ketemu dengan Petrus. Dia ketemu dengan Yakobus. Dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus. Saksi mata masih hidup. Oke, shalom rekan-rekan semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan saya, penginjil Suara Halawa. Dan pada saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama lagi tentang pertanyaan-pertanyaan iman Kristen. Tujuannya supaya kita lebih memahami tentang iman Kristen, supaya kita lebih memahami tentang Alkitab, dan juga memberikan pemahaman kepada saudara kita yang memiliki pemahaman yang salah tentang iman Kristen. Dan pada kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang satu pertanyaan atau suatu tuduhan yang mengatakan bahwa ajaran Tritunggal atau ajaran Trinitas itu bukan ajaran daripada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa itu ajaran daripada Rasul Paulus. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Allah Tritunggal atau Trinitas. Apakah itu benar? Mereka juga mengatakan bahwa ajaran daripada Tuhan Yesus sudah dipalsukan oleh Rasul Paulus. Yang mereka amalkan, ya ini ajaran Paulus yang batil. Makanya kita sering bilang orang Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena rusaknya Injil gara-gara pengaruh Paulus. Siapa Paulus tersebut? Paulus adalah seorang yang dahulunya benci terhadap orang-orang Nasara. Dia Yahudi. Dan dia selalu membunuh orang-orang Nasara, mengintimidasi orang-orang Nasara. Ya, dia tidak bertemu dengan Nabi Isa dan dia juga tidak bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa, tidak. Dia hidup mungkin di zaman tabi'in. But one thing we do know is he destroyed the teachings of Jesus. He told people to break the law. So Paul did not really see eye to eye with the disciples nor the followers of Jesus at any point. Untuk memahaminya lebih jelas dan benar, mari kita mendengarkan, menyaksikan penjelasan daripada Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Selamat menyaksikan. Jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tafsir Islam. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya, Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus. Salah satu contoh misalnya, kalau kita membaca tafsir Al-Quran, itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu salah satu penafsir Quran. Dia tidak bermasalah dengan Paulus. Beberapa saat lalu itu di internet lagi ramai itu di Facebook teman-teman Muslim sendiri. Kita orang Islam ternyata menghormati Paulus itu, Rasul Paulus itu. Bahkan kita harus jujur ya. Di buku-buku yang sekarang beredar di kalangan anak-anak pesantren itu masih ada rujukan tentang Paulus itu. Misalnya tafsir yang terkenal di dunia Islam itu tipis tafsirnya, namanya tafsir surat Yasin dari Syekh Hamami Jaddah. Ini tertulis di dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon itu loh. Bahkan ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah diterjemahkan, diterbitkan oleh beberapa penerbit. Nah, di dalam surah Yasin, surat Yasin itu surat ke-36 dalam Al-Qur'an. Itu di situ ada ungkapan begini. Wa idrib lahum masalan ashabal qaryah. Dan kemukakanlah kepada mereka contoh tentang penduduk suatu negeri. Lalu dalam penafsir Islam ini oleh penafsir itu dikatakan, yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah, ya Muhammad, terangkanlah kepada penduduk Muhammad tentang apa? Penduduk suatu negeri, ashabal qaryah wahiyya intakiyah. Penduduk suatu negeri itu namanya negeri Antioquia. Itu dalam surat Yasin itu. Tafsiran surat Yasin, sorry. Lalu mereka, penduduk Antioquia itu mendustakan utusan Nabi Isa itu. Lalu dua orang utusan tadi disusul dengan utusan ketiga. Supaya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah ketiga orang itu? Ini dalam tafsir masih tersebut di situ nama Paulus. Masih tercatat. Maka dikatakan dalam tafsir itu Isa alaihi salatu wassalam mengutus dua orang rasul dari kaum Hawariyun ke kota Antioquia.
Dua orang rasul itu, yang pertama namanya Yahya, kedua Bulus, dan ketiga Sam'un. Bulus itu Paulus. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Arab, Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Tesalonika misalnya. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Tesalonika. Jadi jelas di surat Yasin, tafsirnya Hamami Jadah ini Paulus masuk di situ. Tapi ini tafsir ini berotoritas nih Pak. Oh, ya, Ibnu Katsir itu otoritas, itu muridnya Ibnu Taimiyah kok. Artinya kalau orang tidak membaca tafsir yang tebal-tebal kayak Ibnu Katsir, ya bacalah misalnya tafsir Yasin yang kecil itu Hamami Jadah. Itu tidak ada bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya, mulai kapan Paulus itu dipersoalkan dalam Islam? Kan seperti itu kan? Nah, tafsir-tafsir yang sekarang mungkin mengatakan, oh yang dimaksud Paulus dalam surat Yasin itu Paulus yang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi artinya makanya ketika membaca teks-teks keagamaan maupun teks-teks historis itu harus kronologis. Ini tahun berapa munculnya? Ini tahun berapa munculnya? Makanya metode semacam ini juga tidak hanya saya berlakukan untuk Islam, tapi agama sendiri saya kritisi kok. Saya mengatakan di tengah-tengah orang fanatik sekali sama Calvin. Saya ganggu aja orang-orang fanatik itu. Calvin nggak terlalu penting kalau untuk urusan sejarah begini. Karena apa? Ignatius dari Antioquia lebih penting karena dia muridnya Yohanes langsung kok. Gitu loh kira-kira. Ini saya kira juga mengatakan seperti itu. Dalam konteks ini ya, saya kira itu. Terus kemudian Paulus dianggap sebagai pemalsu ajaran Yesus. Dia tidak pernah mengajarkan Trinitas misalnya. Sekarang pertanyaannya, jangan baca surat Paulus dulu Trinitas tetap ada apa enggak? Yang ngomong Trinitas lebih eksplisit itu malah Yohanes bukan Paulus. Nah itu loh. Coba tentang logos itu kan dari Yohanes. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, ke hologos en prostontion ke theos en hologos. Itu malah Yohanes. Ajaran tentang Yesus lahir dari seorang perawan. Itu malah muncul di Matius. Di Injil-Injil sinoptik. Paulus hanya menyebut perempuan. Lahir dari seorang perempuan. Gunaikos. Yang netral maknanya. Sekalipun Gunaikos itu bermakna juga perawan. Tapi yang ditekankan Paulus seolah-olah ya sudahlah semua sudah pada tahu kok Maria itu perawan. Tapi kalau dalam model berpikir seperti itu, Paulus tidak eksplisit malah mengajarkan Trinitas. Justru Yohanes yang eksplisit. Loh, tapi kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab Pak. Ya sama juga, ajaran ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan hanya judulnya saja yang tidak ada. Isinya kan ada gitu loh. Saya kira itu ya. Jadi ada lagi yang mengatakan Paulus kan nggak pernah ketemu dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad juga nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok Anda percaya? Loh ini bukan soal kita menistakan, enggak loh. Ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain, terapkan untuk dirimu sendiri. Kan gitu kan? Banyak orang yang standar ganda. Artinya kalau Alkitab dikritisi, kenapa kitabnya orang enggak boleh dikritisi? Kan gitu kan mestinya kita namanya fair. Kalau di parameternya adalah Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus, tapi dia ketemu dengan Petrus. Dia ketemu dengan Yakobus. Dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus. Saksi mata masih hidup. Sekarang ini minta maaf saya ngomong begini. Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun. Ya artinya apa? Secara historis ini malah tidak memenuhi syarat kan. Tapi kalau bahwa saudara muslim mengatakan ini wahyu, ya kita menghormati. Tapi kalau orang lain mengatakan ini ilham Roh Kudus, ya jangan kamu serang. Ini kan soal kaidah-kaidah di dalam berdialog itu harus jujur gitu loh. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ya. Oke, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya penjelasan daripada Bapak Dr. Bambang Nursena sudah sangat jelas sekali ya. Tuduhan bahwa Rasul Paulus sudah memalsukan ajaran daripada Tuhan Yesus itu adalah tuduhan yang salah. Itu adalah suatu fitnah dan tidak benar. Dan juga yang mengatakan bahwa doktrin tentang Allah Tritunggal adalah ajaran daripada Rasul Paulus. Tuhan Yesus atau di dalam surat Injil tidak pernah ada ajaran tentang Tritunggal. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Bambang Nursena bahwa oleh Rasul Yohanes saja di dalam kitab Injil, di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama di sana dan seterusnya kita melihat penjelasan tentang Allah Tritunggal.
Dan bahkan ketika Tuhan Yesus dibaptis, di situ ada suara dari sorga, yaitu suara Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan itu adalah lambang dari kehadiran Allah Roh Kudus. Dan kita melihat 3 pribadi yang terlihat dan sangat jelas di sana, dan sungguh-sungguh membuktikan suatu ajaran tentang Allah Tritunggal. Juga yang mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan murid-murid daripada Tuhan Yesus sendiri, itu adalah suatu kebohongan, itu juga suatu fitnah. Nah, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ada beredar sebuah tafsiran Al-Quran, dan di dalam tafsiran itu tertulis nama Rasul Paulus. Dan setelah diketahui, akhirnya tafsiran itu dicabut dari peredaran dan direvisi kembali. Nah, kita sebagai orang Kristen tidak mempermasalahkan akan hal itu. Namun yang menjadi masalahnya adalah ketika dalam tafsiran itu tertulis nama Rasul Paulus, ada begitu banyak komentar, dan salah satu komentar yang menuduh agama Kristen, mereka mengatakan bahwa tulisan nama Rasul Paulus sebuah titipan misi Kristen bagi orang Muslim. Nah, ini menjadi masalah, dan mari kita menyimak penjelasan daripada Bapak Dr. Bambang Nursena tentang poin ini. Selamat menyaksikan. Apa hubungannya Kristen dengan tafsir Al-Quran? Apa ya mungkin lah orang Kristen titip ya masukkan nama Paulus, tak bayar berapa, kok primitif sekali pola pikirnya. Justru ini yang aneh bagi saya. Karena apa? Saya punya buku itu, sebelum di Bredel udah punya buku itu. Karena setiap buku baru kan selalu saya beli. Buku itu mengutip dari tafsir-tafsir klasik. Nah, tadi kan kita sudah membaca surat Yasin kan? Dalam tafsiran surat Yasin itu dia mengutip tafsiran Ibnu Katsir. Jadi bolehlah itu dihapus, kemudian dalam edisi berikutnya kan mau ditarik dari peredaran kan? Edisi berikutnya kemudian diganti. Nama 3 orang utusan Nabi Isa ke Antioquia itu adalah Sadik, Saduk, dan Salum. Itu edisi terbaru. Dia mengutip dari riwayat lain yaitu riwayat Tobari. Riwayat Ibnu Katsir sudah dihapus. Mereka lupa sekarang ini era internet. Anda boleh hapus itu di edisi cetaknya Indonesia. Tafsir-tafsir yang di pesantren masih berbunyi Paulus. Dan ini bisa dihapus itu tafsir klasik kok. Anda boleh nggak setuju dengan Paulus di situ. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan begini. Kira-kira teks Arabnya begini. Kana ismur rasulain al-awaliyin Sam'un wa Yuhana wa ismu tsalits Bulus. Ada yang mengatakan Bulis. Jadi 2 rasul yang pertama itu, yang utusan pertama itu namanya Simon dan Yohanes. Sam'un wa Yuhana wa ismu tsalits, dan nama yang ketiga namanya Rasul Bulus. Ini rasul yang diutus Nabi Isa tadi. Nah, sekarang apa urusannya orang Kristen menitipkan apa misinya itu, ini tidak masuk akal itu kan. Tapi ya boleh-boleh lah, tidak apa-apa lah. Tapi kan sekarang orang tidak bisa, sekarang Anda kutip saja tafsir Ibnu Katsir itu di Google muncul semua dengan teks Arabnya. Apalagi kalau kita punya punya font Arabnya itu, kita tulis saja tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir, akan muncul surah Yasin, itu ada Paulus di situ. Jadi bahwa nantinya orang Islam kemudian mengembangkan tafsir, ini ada 2 Paulus, ada tafsir yang mengatakan begitu. Paulus yang satu itu yang memalsukan ajaran Yesus. Paulus yang satunya itu muridnya Nabi Isa yang asli. Ya boleh-boleh saja, tapi cek and recheck dengan data sejarah. Manuskrip yang ditulis muridnya Paulus itu masih ada sampai hari ini gitu loh. Ini disimpan di mana manuskripnya. Bahkan ketika mazhab Tübingen itu meragu-ragukan Injil itu produk abad kedua. Sekarang dengan penemuan uji karbon radio orang aktif, naskah-naskah papirus yang ditemukan prakodek sebelum zaman kodek Alkitab itu dijilid, ya, dan kemudian 3 kolom, kodek Vatikanus, kodek Sinaiticus, kodek Alexandrinus, itu sudah ada bentuknya papirus. Di antara naskah papirus itu ada yang berjarak hanya belasan tahun dan semua tersedia. Tidak usah jauh-jauh ke Switzerland. Naskahnya kan disimpan di
Biblioteca Bodmeriana Switzerland. Anda klik saja di Google ketemu kok. Loh, ini kan kita percaya dengan Google, bukan begitu. Google itu sekarang sumbernya dari mana, rujukannya di mana, kode naskahnya apa, kan ada di situ. www Early Bible Papyri kan muncul di situ P66, P45. Kalau nggak percaya, nabung dulu pergi ke Switzerland, bawa di Google cocokkan bener apa enggak itu loh. Harus cek and recheck. Cek and recheck. Jadi kenapa kita ini suka mengembangkan fitnah, kecurigaan, kalau ada apa-apa, ini awas ini musuh-musuh Kristen. Jangan, nggak usah begitu itu. Jangan suudon. Berarti nggak benar ya, Bah ya? Nggak benar Tidak tafsir betul. Al-Quran ini disisipi misi Kristen. Nggak ada. Ngisipi itu sebenarnya bayar berapa? Ceknya, cek and recheck semua ada kok di situ ditafsir, kok nggak ada urusannya dengan Kristen. Itu kadang-kadang ya batas-batas kesabaran, kadang-kadang orang juga ya kalau hanya sangat ekspresif enggak apa-apa lah. Saya kadang-kadang juga manusia jengkel juga. Saya tuh kepingin hidup baik dengan semua orang, tapi ya jangan memfitnah orang keterlaluan begitulah. Ya, disisipi, yang ngisipi itu siapa? Kalau perlu gugat di pengadilan sana. Ini loh penyisipnya dibayar berapa? Ke penerbit kan gitu kan? Oh itu ada naskahnya semua kok. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Kiranya melalui penjelasan daripada Bapak Dr. Bambang Nursena memberikan wawasan yang lebih dalam lagi kepada kita tentang iman Kristen, dan kiranya kita semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, semakin bertumbuh di dalam iman. Dan bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan video ini, silakan subscribe, silakan like dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya.